Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kita akan kembali menyelenggarakan ibadah pagi, dan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia hendak mengadakan ibadah berkenaan dengan Pentakosta. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati baginya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita naikkan kidung jemaat 237 bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Marilah kita bersama-sama datang menghadap Tuhan, kita naikkan doa. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapai perjalanan iman kami. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi berita anugerah ini, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 7, Yang Maha Kasih.
Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada saat ini bersama gereja Tuhan di seluruh dunia kami boleh kembali mengenang, memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus dalam ibadah Pentakosta. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah peribadatan keluarga kami saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi, dan biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya atas kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama sungguh-sungguh akan meneguhkan iman kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, pada ibadah Pentakosta hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, yang mendengarkan firman serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kita yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Tema di masa Pentakosta ini adalah mengalir bersama Roh Kudus. Dan pada saat ini tema kita adalah menerima aliran hidup dari Roh. Jemaat Tuhan terkasih, tentu kita semua mengalami atau pernah melakukan perjalanan jauh. Dan ketika kita dalam perjalanan jauh yang membutuhkan waktu yang lama, tentu kita akan lelah. Dan saat kita lelah, tentu kita membutuhkan saat untuk beristirahat. Kalau kita dalam perjalanan kaki, barangkali kita bisa mencari tempat yang teduh di bawah pohon, atau barangkali di pinggir jalan, di situ yang memungkinkan kita bisa sejenak beristirahat untuk memulihkan kondisi kita, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan andai kata kita dalam perjalanan menggunakan kendaraan,
Tentu di sana juga disediakan tempat untuk istirahat sebentar, barangkali untuk mengisi BBM atau juga untuk istirahat, yang semuanya itu dimaksudkan agar kita kembali segar dan bisa melanjutkan perjalanan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dari bacaan kita Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, ketika Yesus di Yerusalem hendak merayakan hari raya Pondok Daun, Yesus menawarkan penyegaran kepada banyak orang yang pada waktu itu datang beramai-ramai. Tuhan menawarkan satu hal yang saya kira itu yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagaimana kita baca tadi di ayat yang ke-37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, tentu Yesus tahu suasana batin orang-orang yang pada waktu itu merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka pada waktu itu secara politis mereka mengalami penindasan, dan secara spiritual, keagamaan, mereka sebenarnya juga merasakan persoalan yang juga berat karena ritual-ritual yang diwajibkan kepada mereka dengan segala konsekuensinya tentunya, sehingga dengan suasana yang seperti itu, belum lagi dalam kehidupan keseharian dengan persoalan-persoalan pergumulan mereka, mungkin mereka merasakan lelah, mereka merasakan berat di dalam menjalani hidup ini. Mereka tertindas secara politik, tertekan secara ritual, dan mereka juga merasakan berat di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menyegarkan dan membakar semangat mereka, Tuhan Yesus menawarkan aliran air kehidupan, yaitu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Nah, apa yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu datang untuk mengadakan perayaan Hari Raya Pondok Daun, kini juga ditawarkan kepada kita, jemaatnya, ketika kita saat ini mengadakan ibadah Pentakosta. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Tuhan menawarkan, tetapi mereka juga harus merespon. Mereka tidak boleh pasif. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka harus ada kesediaan datang dan minum. Dan di ayat yang ke-38 di situ dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, betapa air hidup itu menjadi suatu energi yang menyegarkan, yang menguatkan, sehingga siapapun juga yang mengalami suasana hati
merasakan letih, lelah, berbeban berat, maka dengan air kehidupan yang dimaksudkan di sini tentu adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau datang dan minum, yang mau menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, maka mereka akan mengalami, akan merasakan pemulihan, kesegaran, sukacita, dan juga semangat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kata haus itu memiliki makna, memiliki banyak makna. Hal itu menunjukkan situasi yang berat, yang membutuhkan kesegaran. Air hidup yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus dimuliakan. Dan itu yang dinanti-nantikan mereka setelah Tuhan Yesus berpesan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka betul-betul harus mendengarkan pesan itu, menantikan dengan taat, dengan setia, dan pada saatnya janji Bapa akan dinyatakan sehingga mereka dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus. Dan Roh Kudus adalah Roh yang memulihkan, yang memberi kekuatan baru sehingga para murid, sehingga gereja Tuhan yang hidup pada masa kini akan berani mewartakan Injil Tuhan, mewartakan kabar baik, mewartakan karya penyelamatan Allah atas dunia ini. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur tentunya sebagai gereja pada masa kini, sebagaimana juga para murid pada waktu itu yang boleh mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita, bagaimana keadaan kita. Itu sebabnya Tuhan pun tahu apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Tuhan tidak ingin murid-muridnya berhenti di tengah jalan atau berbalik arah. Tuhan juga tidak ingin kepada gerejanya, kepada kita, jemaatnya, di dalam pergumulan, dalam perjalanan hidup, perjalanan iman kita, meskipun kita berbeban berat, walaupun kita punya pergumulan-pergumulan, jangan sampai membuat kita patah semangat, kita mengurungkan diri dalam niat kita untuk terus mengikut Tuhan, karena sesungguhnya Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang Tuhan curahkan, itulah yang akan selalu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, sehingga kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah dihiburkan, kita yang letih lesu berbeban berat, kita akan diberikan kelegaan olehnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu ibadah Pentakosta ini menjadi penting bagi kita. Ibadah Pentakosta ini menjadi titik di mana kita boleh diteguhkan agar komitmen kita mengikut Dia, mengikut Tuhan, benar-benar mengalami pemantapan. Dan dengan peneguhan ini tentu Tuhan ingin melibatkan kita, Tuhan ingin menjadikan
murid-muridnya, menjadikan jemaatnya ikut serta di dalam karya penyelamatannya. Air sebagai bahasa simbolis yang di sana air hidup bermakna air yang mengalir, air yang memberi kehidupan, air yang bersumber dari Allah sendiri yang diberikan kepada murid-murid dan kepada jemaatnya. Maka murid-murid dan jemaat yang menerima air kehidupan itu akan memancarkan, meneruskan air itu sehingga bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya, menghidupi komunitasnya, menghidupi dunia ini. Dengan demikian jemaat Tuhan terkasih, kita patut bersyukur. Sekali lagi di dalam ibadah Pentakosta ini kita memperoleh anugerah, kita memperoleh kekuatan baru. Oleh karena itu marilah kita syukuri atas anugerah Tuhan ini dan kita memohon perkenan penyertaannya dari hari ke hari sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi siapapun juga, sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Mengalir bersama Roh Kudus itu artinya bahwa kita selalu disertainya, kita selalu bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Pentakosta ini kita merasakan betul-betul menerima aliran hidup dari Roh. Oleh sebab itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah berfirman kepada kami pada ibadah Pentakosta ini. Engkau tahu Tuhan bahwa kami umat-Mu di dalam perjalanan hidup kami, terlebih di dalam perjalanan iman kami, kadang ya Tuhan kami merasakan keletihan, kelesuan, sehingga dengan kondisi yang seperti itu, kadang kami menyerah, kadang kami tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Namun ya Tuhan, melalui ibadah Pentakosta ini kembali kami disegarkan dan dikuatkan, baik melalui firman-Mu, terlebih ya Tuhan melalui karya Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau tahu Tuhan keberadaan kami, anak-anak-Mu ini, dengan segala kondisi kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur
karena Engkau senantiasa memberikan apa yang kami perlu. Baik kami yang saat ini boleh bersama-sama beribadah dalam keluarga ini, maupun juga sanak saudara kami yang ada di tempat lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu, agar kami boleh senantiasa mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Hanya dengan itu Tuhan, maka kami tidak merasa sendiri. Kami senantiasa menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dan bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kepada-Mu saja kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Hanya kepada-Mu saja Tuhan kami berserah, dan biarlah Engkau yang menolong kami, membimbing kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami, dan Tuhan juga berkenan melibatkan kami di dalam karya Tuhan untuk menjadi saksi atas karya penyelamatan yang Tuhan kerjakan ini. Ya Tuhan, terlebih pada saat ini ketika kami umat-Mu masih dalam situasi, kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pergumulan yang juga dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, utamanya ya Tuhan berkenaan dengan virus corona. Ya Tuhan, itu semua boleh terjadi, tentu Tuhan juga punya maksud yang baik bagi kami, sehingga kami tidak menanggapi hal itu secara negatif, tetapi kami justru perlu menyambutnya, bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan untuk kebaikan kami, agar kami sadar diri, agar kami insaf atas hidup kami selama ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, dan kami juga percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Dan kami juga meyakini bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang tidak akan terlaksana. Kehendak Tuhan pasti itu yang terjadi, dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah agar kami sungguh-sungguh boleh menyikapi pergumulan hidup ini dengan keyakinan bahwa ada waktu Tuhan yang indah, bahwa segala sesuatu yang saat ini sedang kami hadapi, sedang kami alami, yang kami rasakan menjadi sebuah beban yang berat, Tuhan pada waktunya akan memberikan kepada kami kelegaan. Ya Tuhan, untuk itu kami berdoa untuk jemaat-Mu dengan segala kondisinya, agar mereka tetap berserah kepada-Mu, tetap meyakini akan penyertaan dan pertolongan-Mu, akan pemeliharaan-Mu, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka di dalam memimpin bangsa kami yang besar, bangsa yang majemuk ini, agar kami semua sungguh-sungguh boleh menghormati, boleh menghargai dan mendukung kebijakan pemerintah demi kebaikan seluruh masyarakat, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit dengan resiko yang sedemikian. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memampukan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik, sehingga banyak pasien yang tertolong, dan dengan demikian menjadi kesaksian dalam hidupnya bahwa Tuhan berkenan memakai para medis untuk menyatakan karya Tuhan bagi yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah kami juga boleh melaksanakan tugas panggilan-Mu, agar kami dipenuhi oleh Roh-Mu, tetapi bukan hanya kami nikmati, tetapi ada kesadaran bagi kami bahwa Tuhan memanggil kami. Tuhan
juga akan mengutus kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima firman Tuhan, kepada kita diberikan aliran hidup dari Roh. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Berapa dan seberapa yang sudah kita siapkan, marilah kita kumpulkan berupa persembahan mingguan, persembahan hari besar, persembahan mirunggan, dan persembahan-persembahan yang lain. Pada saat kita mengumpulkan persembahan, kita akan diingatkan dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pada saat kita mengumpulkan persembahan, akan kita iringi bersama-sama dengan kidung jemaat 289, bait yang pertama dan bait yang ke-9. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita haturkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berkati hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan, berkat yang berupa keselamatan, berkat yang berupa kesehatan, berkat yang berupa kebahagiaan, dan juga kecukupan di dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam kami menapaki hidup ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada ibadah Pentakosta ini, hamba-Mu menyampaikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Harapan kami kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan itu Tuhan terima,
Tuhan sucikan dan kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati di dalam pengelolaan ini, sehingga semua persembahan ini hanya dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu melimpah di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kami akan menyampaikan doa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan terkasih, kita sampai di akhir ibadah kita, namun bukan berarti dengan berakhirnya ibadah kita maka selesai semua, tetapi justru kita akan lanjutkan ibadah kita secara nyata dalam kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita sambut pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kita muliakan dengan Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.